Oke. Halo. Jam 9.19 hari Senin, berangkat lagi menuju Serang. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini. Selamat pagi. Oke, hari ini ya seperti biasa aku berkegiatan lagi di hari ya Senin dari kerja. Tuh, setelah kemarin-kemarin ngonten di pelabuhan kan, nah, terus sekarang ngonten lagi, tapi ngontennya ya dalam perjalanan kerja. Ya, kita sebut juga lah sebagai motovlog gitu ya. Nah, kali ini aku mau bahas apa sih? Oke, mungkin ini menarik kali ya, membahas tentang GoPro setup gitu ya. Walaupun itu simple sih, dan kayaknya juga settingan GoPro ataupun untuk punya aku aja nggak terlalu bagus ya. Cuman mungkin bisa jadi bermanfaat juga buat kalian-kalian yang pengen tahu lah gitu ya. Sembari juga membahas GoPro setup yang dulu tuh, yang Hero 4 sama yang Hero 8 sekarang. Ya mungkin nggak ada gambar yang aku tampilkan karena juga GoPro-nya udah nggak ada yang Hero 4 ya. Palingan Hero 8 doang yang nanti aku tampilkan gitu. Yuk kita bahas guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, ngebahas tentang setup dari GoPro Hero 8 dulu deh. Ya, di sini aku equipmentnya ataupun perlengkapan dalam motovlog ini itu dibilang simple sih. Lumayan simple juga ya, karena memang hanya khusus untuk motovlog sendiri gitu, yang tidak terkoneksi intercom gitulah intinya ya. Jadi setupnya juga simple sih, dan ya menurutku ini juga termasuk yang murah meriah, walaupun nggak murah meriah juga sih, tapi lumayan ada yang murah juga gitu ya. Tapi kekurangannya adalah kualitas dari suara audionya yang mungkin nggak terlalu bagus ya. Tentunya kalian harus punya GoPro Hero 8 ya. Itu udah wajib ya. Nah, lalu nggak hanya punya GoPro Hero doang, tapi juga harus punya mic eksternalnya. Kenapa? Ya karena kan konten motovlog ini kita butuh ngomong gini nih. Nah, kalau hanya mengandalkan mic internal, ya tentunya nggak akan kedengaran suaranya. Bakalan bercampur dengan suara-suara dari angin, dan tentunya suaranya nggak akan enak didengar gitu ya, sekalipun itu kedengaran. Oke, lalu apa yang kemudian dibutuhkan? Nah, ini ada dua opsi nih guys. Ada GoPro yang sebagai support mic eksternalnya menggunakan media mode gitu ya. Media mode khusus GoPro Hero 8. Hero 9 sampai 11 itu beda sendiri ya. Mereka malah menggunakan media mode yang sama dari Hero 9 sampai 11. Setahuku gitu. Kalau Hero 8 beda sendiri gitu. Jadinya ya itulah. Jadinya harus nggak universal lah gitu istilahnya. Nah, media mode ini ya dia semacam casing juga ya, seperti casing. Nanti ku tampilkan deh gambarnya gimana. Nah, lalu di media mode itu nanti ada colokan untuk mic eksternalnya gitu ya, yang mana itu kalau nggak salah kepake yang ini yang 3,5 mm gitu ya. Jadi pakai colokan gitu, kayak colokan earphone itulah yang dulu. Yang itu dia modelnya itu ini yang TRS ya, bukan TRRS tapi TRS gitu. R-nya cuma satu aja, yang 2 cincin. Nah, itu menggunakan itu mic-nya untuk bisa terkoneksi dengan media mode dan juga bisa akhirnya merekam gitu ya. Nah, itu sih yang aku tahu ya. Media mode itu juga tentunya punya mic juga, support mic internalnya juga. Yang ada mono, ada stereo kalau tidak salah ya. Aku sempat lihat juga sih di YouTube orang lah gitu. Walaupun aku nggak punya juga ya. Nah, tapi media mode itu harganya ya luar biasa gitu, di atas 1 jutaan gitu. Ya, entah 1,5 apa ya, aku lupa juga. Nah, itu harga dari media mode. Lumayan mahal gitu ya. Tapi kalau udah punya itu memang ya lebih praktis juga menurutku. Karena udah langsung jadi casing gitu ya. Jadi casing, jadi tinggal pasang di mountingnya gitu kan. Udah, lalu tinggal colokin pakai mic TRS gitu. Itu sih yang pertama. Jadi
Ya tentunya kita harus punya modal GoPro Hero 8 dengan sekian harganya gitu ya. Lalu juga tentunya media mode yang harganya juga nggak murah tuh. Plus tentunya mikirin mic eksternalnya gitu ya, yang itu juga tergantung harganya, beda-beda ya, tergantung kualitas juga. Kalau pakai mic media mode apa namanya, ya tetap ya kita menggunakan mounting juga ya, mounting yang nanti aku coba tunjukkan foto mounting dari motor, dari helmku ini ya gitu, dari setup dari motovlog ini gitu ya. Nanti menyesuaikan sih, tergantung helm juga. Jadi settingan mountingnya itu, positioningnya itu ya tergantung dari helmnya juga ya. Kalau aku sih masangnya itu dari samping kan, untuk apa namanya, lemnya itu, lem 3M nya itu, karena memang di tengah-tengah itu nggak bisa, nggak cocok lah gitu, dan nggak padat jadinya. Kalaupun dipaksakan untuk ditempel tuh takutnya jadi malah lepas gitu kan. Ada motor yang mungkin bisa support, bukan motor, sorry, helm yang support bisa di tengah gitu ya. Jadi tergantung helm masing-masing. Kalau NHK RX9 ini nggak bisa sih, jadi harus di samping dipasang lemnya gitu. Base mount lah namanya ya. Nah, atau ada juga yang pakai mountingnya itu yang mounting strap gitu ya. Aku juga pernah pakai itu tuh. Ya lumayan bagus juga, cuman aku dapatnya nggak bagus waktu itu posisinya ya, yang mounting strap itu kayak gampang patah gitu. Wah, agak ngeri juga gitu kan. Jadi nggak kuat itu mountingnya. Tapi bagus juga sih mounting strap, jadi tidak merusak ataupun apa ya, harus ngelem ke ininya kan, ke helmnya gitu ya, yang takutnya merusak cat dari helmnya itu. Ya itu opsional ya. Kalau memang yang praktis ya memang mounting strap itu tadi, cuman kan harus dililitkan ke dalam ini ya, batok helm ini ya. Apa sih namanya, bagian depan helm ini gitu kan. Nah itu bagian muncungnya lah gitu, bagian mulutnya. Nah itu yang akhirnya juga akan menghalangi visor untuk ditutup secara rapat gitu ya, karena ada halangan dari strapnya itu. Walaupun itu nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget sih gitu. Nah itu opsional aja nih mau yang mana gitu kan. Jadi GoPro perlu, media mode perlu, kemudian juga mountingnya mounting yang pakai lem atau yang mounting strap. Lalu mic. Nah mic itu aku belinya, kalau mic yang sekarang aku pakai itu mic yang harga 50 ribuan. Apa ya namanya ya? Kalau kalian penasaran pengen punya, nanti aku ini deh cantumkan link di deskripsi deh. Buset, tajam banget. Nanti aku cantumkan link di deskripsinya ya, untuk mic-nya itu yang harga 50 ribuan. Ya seperti inilah kualitasnya. Dan tentunya ini tidak stereo ya. Ya ini mono soalnya. Nggak tahu ya kenapa, memang kayak gitu kali ya. Aku nggak paham juga settingannya kenapa, apa yang membedakan mono dan stereo kalau untuk mic eksternal gitu. Nah tapi ya ini menurutku lumayan worth it sih. Ya nanti kalau mau jadikan stereo bisa diedit di ini ya, di aplikasi editor videonya ya. Cuman aplikasi yang aku gunakan sekarang tuh nggak bisa untuk setting stereo. Dulu kalau pakai KineMaster bisa gitu, tapi ya aku nggak pakai KineMaster lagi sekarang karena ya berbayar. Kalau mau pakai yang mod itu agak mikir sih, nggak usah dulu lah gitu, pakai yang gratisan aja lah, yang aman gitu. Nah seperti itu guys. Tapi ada juga mic eksternal yang harganya lumayan sih, mic Rode itu ya, atau kalau mic Boya juga bisa sih. Cuman mic Boya tuh nggak tahu aku ya, aku tuh belum pernah nemu mic yang panjangnya 1 meter doang. Mic Boya ini panjangnya 6 meter ya, mic Boya M1 apa ya. Gila sih, panjangnya 6 meter dililitkan ke helm, kayak makan tempat jadinya. Males banget lah rasanya gitu. Dan katanya mic Boya juga oke sih, tapi aku nggak tahu mic Boya yang tipe yang mana ya. Nah kalau mic Rode itu harganya mehong juga gitu. Berapa ya, 800 ribu. Tapi memang kualitasnya jos sih ya, sesuai dengan kualitas juga lah ya gitu, berbanding lurus dengan harga. Oke, nah, mau hujan ya. Nah sekarang kita bahas terkait dengan apa namanya, settingan yang satu lagi. Kalau nggak pakai media mode gimana? Ada gitu ya, yaitu kita menggunakan mic adaptor. Jadi itu mic adaptor ini fungsinya untuk menghubungkan ke mic eksternal supaya bisa ngerekam, supaya audionya bisa kerekam gitu ya. Nah tapi tetap juga harga mic adaptornya mahal juga guys. Yaitu berapa? 850 ribu kalau harga barunya. Ya 800 ribuan lah gitu kan. Kalau yang bekas ya pasti mungkin di bawah itulah. Nah setengah dari harga media mode. Tapi jangan lupa, kalau pakai mic adaptor itu apa namanya, nggak ini, harus pakai casing juga gitu, casing yang bisa untuk naruh
apa namanya, mic adaptornya ini. Karena kalau nggak pakai casing agak repot gitu naruhnya di mana gitu kan. Ya kalau kalian kreatif mungkin bisa diatur lah ya. Cuman kalau nggak mau repot, nah perlu beli casingnya lagi. Nah casingnya itu kalau merek yang bagus, yang ori ya, Ulanzi itu ya, setahu itu mahal. Harganya berapa ya? 400.000 atau 500.000 ya. Jadi hitungannya kalau dihitung-hitung ya hampir mendekati media mode juga sih gitu ya. Tapi kalau mau cari yang casing yang KW-KW lah ya istilahnya ya, ala-ala Ulanzi gitu, udah bisa juga gitu. Aku ini pakainya yang KW sih, yang ala-ala Ulanzi gitu lah, yang nggak ada mereknya sebenarnya sih. Nah itu harganya kemarin aku beli di bawah 200.000. Jadi ya modal untuk mic eksternal sendiri ya, untuk bisa support mic eksternal itu adalah 1 juta. Kurang lebih segitulah untuk pakai mic adaptor. Ya ini di luar dari harga mic eksternal ya. Tapi kalau kita hitung-hitung gitu ya, kalau kita hitung-hitung modalnya untuk bisa support motovlog gitu ya, mic eksternalnya, kalau pakai media mode ya sekitar 1,5 gitu kan. Ditambah juga mic yang murah tadi ya kurang lebih 1,5-an lah gitu kan, 1,5 juta. Tapi kalau kita pakai mic adaptor plus casing yang KW plus sama mic adaptor yang mic yang eksternal 50.000-an tadi, ya sekitar 1,1 juta kayaknya, 1 jutaan lah gitu ya. Nah seperti itu ya, nggak beda jauh sebenarnya sih kayaknya ya, beda 400.000-an kayaknya. Nah itu tergantung pilihannya mana nih gitu. Cuman kalau nggak salah ya, kalau kita pakai media mode itu quick capture-nya nggak berfungsi, jadi nggak nangkap. Jadi kalau kita kan di GoPro tuh ada quick capture ya, yang mana kalau kita sekali tekan tombol itu langsung otomatis nyala dan ngerekam. Nah tapi kalau pakai media mode GoPro Hero 8 katanya nggak bisa. Kalaupun kita tekan memang nyala GoPro-nya, tapi dia ngerekamnya itu pakai mic internal, jadi nggak terhubung dengan mic eksternal dari media mode-nya yang terhubung dengan media mode. Nah jadi kita harus 2 kali kerja, nyalain dulu, on-kan dulu, baru direkam, baru di-record gitu kan. Nah itu sih kekurangannya. Tapi kalau yang ini yang pakai mic adaptor ya itu seperti biasa ya, bisa berfungsi langsung quick capture-nya gitu. Ya seperti itulah teman-teman. Cuman kalau yang Hero 9 sampai ke 11 ya, atau yang 12 juga sekarang, itu sih katanya udah support ya, aman gitu. Tinggal sekali klik tombol record, nah itu otomatis langsung nyala, langsung rekam. Dan begitu sebaliknya, stop recording dan ya itu tadi apa namanya, langsung off kameranya. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang GoPro Hero 4 yang dulu pernah aku pakai. Nah, kalau GoPro Hero 4 itu lebih simpel lagi gitu ya, dan lebih murah lagi biayanya. Sekarang nggak ada lagi harga yang GoPro barunya ya. Yang ada tuh apa namanya, ya udah yang bekas gitu. Harganya kurang lebih sekitar 1,6 apa 1,7 ya, aku lupa. Cari aja teman-teman, coba cari di marketplace ya, atau di Shopee atau di apalah gitu. Nanti aku coba cantumkan juga deh linknya di deskripsi ya. Barangkali apa namanya cocok gitu ya, sesuai dengan yang teman-teman cari. Nah kalau misalnya GoPro Hero 4 itu modalnya simple sih, itu lebih murah lah pastinya ya. Cuman kita tahu ya GoPro Hero 4 itu dia tidak ada stabilisasinya kan gitu. Tapi kalau hanya untuk ngerekam selama kayak aku dulu tuh aman-aman aja sih kan. Kalau untuk motovlog enak-enak aja gitu, nggak terlalu jelek-jelek banget lah gitu, masih worth it lah gitu. Yaitu pertama modalnya sekitar 1,5, 1,6, 1,7 gitu ya, di bawah 2 juta lah. Terus palingan beli casing. Nah casingnya itu nggak tahu kayak yang ori atau ada atau enggak. Cuman aku dulu beli casing murah sih. Ya harga-harga di bawah 50 ribuan lah gitu. Apa dulu 30.000 apa ya? Aku lupa. Itu casingnya, tinggal pasang di mounting. Nah mountingnya ya tergantung mau pakai mounting strap atau mounting yang apa namanya? Ya mounting biasa gitu, mounting yang pakai lem apa namanya? Pakai lem 3M itu. Nah beda-beda ya, itu modalnya sih nggak mahal-mahal banget sih harusnya ya, di bawah 100.000 lah gitu kan untuk mounting itu. Lalu sama mic, udah nggak perlu pakai adaptoran, nggak perlu pakai media modean ya, jadi langsung aja pakai mic ya. Dan itu micnya tinggal beli tuh, ada kok dijual di apa di online gitu. Nanti aku coba cantumkan juga deh linknya kalau kalian mau nyari mic eksternal dari GoPro Hero 4 gitu ya. Jadi dia tuh kayak USB type B apa ya, bukan type C ya, type B apa ya, aku lupa. Jadi model-model micro USB gitu. Nah itu, tapi memang dia juga mono ya. Nah, palingan nanti tinggal di setting ketika diedit di video editor gitu ya. Itulah palingan.
Dan itu harganya 50 ribuan tuh. Aku dulu pernah punya itu. Ya tapi udah aku jual kan kameranya. Ya paling modalnya berapa ya? Ya mounting di bawah 100 ribu. Terus casing di bawah 50 ribu, sama mic berarti udah 100 ribu lah, mic sama casingnya ya, frame-nya tuh 200 ribu. Ya palingan sekitar 2 juta kurang lah, atau 2 juta pas lah gitu ya, untuk modal GoPro Hero 4 gitu ya. Nah itu udah cukup tuh. Oh iya, tapi jangan yang ini belum masuk ya. Maksudnya itu memang modal untuk kamera sama mic-nya ya, sama mounting. Tapi jangan lupa ya, kembali lagi tadi GoPro Hero 8 ataupun GoPro Hero 4 tentu butuh yang namanya micro SD atau ya kartu memori lah gitu, SD card. Dan ya GoPro Hero 4 sama 8 ya beda spek ya. Tentunya GoPro Hero 8 speknya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan Hero 4. Nah kalau misalnya aku dulu pakai Hero 4 tuh ya yang penting kelas 10 gitu kan. Dan ya SanDisk sih biasanya aku pakai, atau kalau enggak Vigen biasanya yang ya kelas 10 lah, kelas 10 gitu. Nah itu harganya ya tergantung kapasitasnya juga sih. Kalau aku dulu yang 128 GB itu berapa ya, di bawah 200 ribu lah gitu kan. Nah terus kalau yang GoPro Hero 8 itu yang 128 GB nya di atas 200 ribuan. Itu yang minimal ya. Aku dulu pakainya, kalau yang Hero 8 ini aku pakainya Samsung Evo apa gitu. Pokoknya Samsung Evo yang terendah lah dibandingkan Samsung Evo yang lain gitu. Nah itu ya, nanti kalau misalnya kalian tertarik bisa cek juga di link deskripsi ya, nanti aku cantumkan deh gitu. Atau bisa juga cek di link apa namanya, Milkshakeku. Itu juga ada beberapa cantuman link beberapa produk ya, GoPro Hero 4, 8, mic dan lain-lain. Oke guys, jadi ya segitulah cerita hari ini tentang GoPro setup gitu ya. Kurang lebih seperti itulah apa namanya, gambarannya dan modalnya gitu. Dan ya tentunya ya kalian harus punya helmnya, punya motornya juga untuk bisa ngevlog atau motovlog gitu ya. Oke, jadi gitu dari aku, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih settingannya. Mantap. GoPro stop recording.